Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sriwati, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tabel rancangan aksi nyata saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Air Saleh, yang kami muliakan Bapak Ibu Guru Ustaz SD Negeri 10 Air Saleh. Mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang SD Negeri 10 Air Saleh ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada suatu apapun. Kedua kalimat sholawat dan kirim salam marilah kita harap kepada beliau junjungan Nabi Agung kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, kami di sini akan membacakan susunan acara aksi nyata pengembangan budaya positif di sekolah pada Sabtu 21 Oktober 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa. Dan 8, penutup. Mari kita buka aksi nyata pengembangan budaya positif di sekolah pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Mentari SPG. Kepadanya dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah di Negeri 10 Areselek kepada Ibu Sri Kusmining Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru yang saya banggakan, saya berdiri di sini hanya sekedar memberi arahan atau saran sedikit mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di SD kita, yaitu di SDN 10 Areselek. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita selalu dan masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat. Marilah kita syukuri dan senantiasa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru, kita ketahui bersama bahwasannya di sekolah kita sudah ada satu calon guru penggerak, yaitu Bu Sriwati SPD MPD. Mudah-mudahan semua kegiatan yang dilaksanakan di SD kita ini nantinya akan benar-benar nyata, bahwa untuk kesempatan saat ini Ibu Sriwati mengadakan sosialisasi tentang budaya positif, mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Nah, dari judulnya saja mengembangkan budaya positif, tentu saja yang dikembangkan adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk sekolah kita. Terutama yang mau dibawa adalah siswa atau peserta didik kita. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini nanti akan menggerakkan guru-guru yang lainnya, terutama guru-guru yang umurnya di bawah 50 tahun. Ini akan lebih semangat lagi. Sehingga dengan adanya guru penggerak harus ada perubahan. Ini harapan kami.
Untuk itu, marilah Bapak Ibu yang masih muda-muda, semangatlah untuk meraih itu, karena itu untuk menentukan langkah masa depan Bapak Ibu guru semua. Suatu saat yang namanya aturan, yang namanya tuntutan di sini harus kita kejar. Kalau kita tidak semangat mengejar, siapa yang mau menyorongkan bola tersebut? Jadi kita harus menjemput bola. Untuk itu, yang pertama kita tanamkan pada diri kita yaitu semangat ini. Kalau kita sudah semangat, insya Allah semuanya akan bisa kita gapai. Itulah Bapak Ibu, semangat yang perlu kita munculkan dalam diri kita dulu. Kemudian yang kedua adalah rasa ikhlas di dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kalau kita sudah ada semangat, kita ikhlas untuk melaksanakannya, insya Allah semua apa yang dicita-citakan Bapak Ibu guru pasti akan tercapai. Amin. Itu. Untuk mengembangkan budaya positif nanti akan dipaparkan oleh Bu Sriwati sebagai calon guru penggerak. Apa-apa yang mau dinyatakan dalam aksi nyata ini, mudah-mudahan nanti akan berjalan lancar dan apa yang diharapkan oleh Bu Sriwati dapat tercapai dengan baik. Amin. Jadi saya nggak panjang lebar dalam memberikan arahan ataupun masukan sebagai guru penggerak. Sekali lagi saya menyemangati guru-guru yang umurnya di bawah 50 tahun. Bergeraklah, bersemangatlah supaya Bapak Ibu nanti akan bisa berhasil meraih sebagai guru penggerak, dan salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah, pengawas ataupun selanjutnya. Itu salah satu syarat. Jadi tolong jangan mengabaikan kalau sudah ada arahan-arahan seperti ini. Maksudnya semuanya tergantung dari diri Bapak Ibu sendiri. Jadi itu saya mensupport dan memberi sarana prasarana kalau dibutuhkan, monggo. Dan kalau tidak ada, ya mari kita cari bersama-sama. Artinya Bapak Ibu sekalian saling bahu-membahu, saling isi-mengisi. Kalaupun yang satu agak kendor semangatnya, monggo kita support, kita semangati supaya kencang. Ini perlu kita bentuk koordinasi atau kerjasama yang baik antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Artinya kita harus bekerjasama dengan teman sejawat. Hanya itu yang saya bisa berikan, saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada kata-kata yang tidak enak didengarkan, buanglah jauh-jauh. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sriwati Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 10 Air Saleh, yaitu Ibu Sri Kusmining SPD, yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya banggakan, selamat pagi, salam bahagia. Guru hebat yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang aksi nyata mengembangkan budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi tugas guru angkatan 9.
mendengarkan biografi kita tentang Hajar Dewantara. Nama asli beliau yaitu Raden Mas Suwardi Yoningrat, lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 1889, yang mana pada hari lahirnya itu diperingati sebagai hari apa Bapak Ibu? Ya, Hari Pendidikan Nasional. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 pada usia 70 tahun. Pada usia beliau yang 40 tahun, beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengubah namanya tanpa menggunakan gelar, tujuannya karena beliau ingin dekat dengan rakyat tanpa adanya jarak. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, beliau mendirikan Taman Siswa. Tujuannya yaitu mendirikan sekolah tersebut karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai kebudayaan setempat. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di tanah siswa adalah Ingso Sungtulodo, Madya Mangkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, Ing Harsa Sungtulodo didikan memberikan contoh, Ing Madya Mangkarso di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, di mana kita mengenalnya hingga saat ini sebagai semboyan pendidikan nasional. Profesi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita tuh hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Prinsip yang kedua yaitu kodrat anak merdeka dan bermain. Merdeka artinya memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Kemudian bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, daya cipta rasa karsa, karya pekerti yang sudah ada pada diri anak. Salah satunya permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Setiap anak kodratnya itu suka dengan bermain, dan di dalam bermain anak bisa belajar dan mendapatkan pendidikan karena setiap anak senang melakukan permainan. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri. Maksudnya, kita sebagai guru itu melayani sang murid. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada anak. Yang keempat yaitu bukan tabungan rasa. Maksudnya anak itu bukan kertas kosong, bisa digambar sesuai dengan orang dewasa, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan yang menurut tadi, guru
bertugas untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima yaitu budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan atau keselarasan. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang keenam, guru itu konsepnya sebagai petani. Di siswa adalah benihnya, yaitu benih jagung, sedangkan sekolahnya itu adalah lahannya. Guru itu petaninya, siswa kita itu benihnya, sekolah kita adalah lahan pertaniannya. Jika benih jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapat maka pihak Pak Tani kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan tanahnya sudah baik, tanahnya tidak baik atau tempat jatuh benihnya jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung tadi juga tidak akan tumbuh dengan baik karena pengaruh keadaan lingkungan. Sebaliknya, kalau benihnya tidak baik, tetapi ditanam dan dipelihara yang sebaik-baiknya oleh petani, yang mana yang dari sekolahnya baik, gurunya baik, maka benih itu akan dapat tumbuh lebih baik. Siswa itu akan tumbuh lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki guru atau lingkungan yang baik. Jadi intinya tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Masih ingat Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum Merdeka? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 kreatif. 5 bernalar. 6 itu diri. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Implementasinya itu bisa memiliki karakter beragama, berakhlak baik. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kembali hidup, kita ice breaking dulu tentang profil pelajar Pancasila yang biasanya sudah dilaksanakan di SDN 10 ya. Lagunya Pelajar Pancasila. Baik, silakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Sudah siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia,
Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Saya lanjutkan lagi. Implementasi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana guru ini bertugas membawa anak itu berakhlak beragama, akhlaknya baik, akhlak kepada manusia itu juga baik. Selain akhlak pada manusia, akhlak pada teman dan akhlak bernegara itu dituntut untuk menjadi lebih baik lagi. Berkebinekaan global, guru mengenalkan dan menghargai budaya lain kepada anak-anak agar anak-anak ini dapat merefleksikan dan bertanggung jawab dengan pengalaman kebinekaan. Yang ketiga itu bergotong royong, menekankan pada kolaborasi. Contoh kecilnya, ketika anak-anak piket kelas itu sudah merupakan bagian dari kolaborasi. Kegiatan Sabtu bersih ataupun diskusi kelompok di dalam kelas. Yang kemudian kreatif ini menuntun anak menghasilkan gagasan yang orisinal, memiliki keluasan dan mencari alternatif solusi dari permasalahannya. Kemudian bernalar kritis, anak memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisanya, evaluasinya dari pemikirannya sendiri. Yang ketiga yaitu mandiri, pemahaman diri sendiri dan situasi regulasi sendiri. Maksudnya mandiri ini, contoh kecilnya ketika ulangan, anak-anak dengan percaya diri mengerjakan tugasnya itu dengan sendiri tanpa mencontek. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Apa sih maknanya? Itu yaitu perubahan paradigma kontrol ilusi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena apa? Murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Yang kedua, paradigma yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala guru ini kesulitan mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali juga guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya paradigmanya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, di mana suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi
murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan lama-kelamaan terbentuk. Kata disiplin. Menurut Bapak Ibu guru, disiplin itu apa? Disiplin menurut Bapak Ibu dulu. Adakah di antara Bapak Ibu yang berani menyampaikan pendapatnya? Silakan mengangkat tangannya. Melakukan dengan rutin. Mentaati peraturan. Ada lagi? Taatan. Semua itu disiplin merujuk pada taat yang ada ya. Baik. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia namun disiplin berubah dari sebuah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama, motivasi eksternal, contohnya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang lainnya, untuk mendapatkan dari yang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk motivasi internalnya, tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu. Ya, saya ulang. Misalnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Misalnya ada peraturan harus datang lebih awal, tidak boleh terlambat. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu motivasinya. Karena si anak ini tahu kan, kalau dia tidak datang, dia akan mendapat hukuman. Makanya dia menghindarinya. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penguatan.
Kalau mendengar kata keyakinan kelas hukuman, kenapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan itu hampir sama dengan peraturan, kenapa harus keyakinan kelas? Artinya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan? Yang pertama tuh hukuman dihukum oleh penghargaan. Maksudnya yang pertama, pengaruh pendek jangka panjangnya dari hukuman tadi ya. Penghargaan itu untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Misalnya, oh ini dapat nilai 100, si A dapat nilai 100 dikasih jajan. Nah, anak ini dia motivasinya itu bukan lagi, tapi cuma dia mau menginginkan penghargaan jajan itu tadi tujuannya. Kemudian, jika mendapat penghargaan itu untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tadi ya, kita tuh pun tidak menyadari bahwa tindakan yang baik bagi kita itu bisa menjadi buruk. Yang kedua, penghargaan menjadi tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan, Anda akan mendapatkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan kali saya tidak akan berusaha sekeras usaha saya sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu jika orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian lama-lama penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Kemudian seorang guru yang memberi penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan bisa menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kelebihan untuk mendapatkan penghargaan akan mencoba harganya seperti itu. Penghukum penghargaan mereka yang tidak mendapatkan penghargaan seperti tadi, yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, dia kayak didoktrin, saya tidak akan pernah mendapatkannya karena saya ini bodoh. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Kemudian penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, beda tipis Bapak Ibu ya. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang dikendalikan dalam waktu yang lama, penghargaan akan sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya,
Anda akan merasa dihukum. Lihat Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit dalam arti fisiknya untuk jangka waktu yang lama. Terus anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut adanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi waktunya dalam jangka waktu yang pendek. Anak lebih menghargai kedisiplinan, stimulus tanggapan dari anak lebih baik. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sesuai konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini perbedaannya Pak ya. Kalau hukuman diberikan, anak akan merasa seperti ini. Kalau konsekuensi yang diberikan, anak merasa sesuatu yang terjadi, lebih disiplin lagi ya. Lanjut. Sekarang menurut Bapak Ibu, catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Semua sepakat hukuman? Hukuman. Oke, lanjut dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman? Hukuman, oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran JOK. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, apa jawaban dari Bapak Ibu semua? Bagian yang mana Bu? Yang kalau cuma 2 kali dia terlambat hadir Pak. Kalau 2 kali berarti lapangannya itu pendek, dia nggak termasuk hukuman, masih oh yang ini lah. Tadi maksudnya konsekuensi ya? Ini. Ini untuk pelajaran PJOK Pak. Kalau ini seperti ini, menghilangkan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Karena ini materinya ke dalam pelajaran PJOK, lari itu bagian dari jadi konsekuensi. Sampai di sini paham Pak, Bapak Ibu? Oke, lanjut. Berarti yang pertama tadi konsekuensi atau hukuman? Hukuman Pak. Dia terlambatnya di sekolah Pak. Kalau ini terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bedanya yang satu spesifik masuk pelajaran, yang satunya bisa jelaskan. Baik, memasuki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan atas penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau rasa dimiliki dan dimiliki. Ya, ini tadi ada ya kebutuhan. Ulang lagi Pak. Bu Mentari ulang ingat. Oh di atas ada ya. Kebutuhan tadi ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Menurut Bapak Ibu, dari kata-kata ini termasuk kebutuhannya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersedih
sewaktu mengerjakan tugas, karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Termasuk mana? Kesenangan. Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Sepakat kasih sayang semua? Oke, lanjut. Yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Bahasa yang mana Bapak Ibu? Tuhan yang mana? Tidak tahu, jawab aja biasanya. Ada yang tadi kesenangan, kebebasan. Yang lainnya? Masih bingung ya? Oke, lanjut yang berikutnya. Kata kalimat terakhir, aku gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku dalam kelas. Penguasaan ini? Penguasaan yang lainnya? Kita lihat jawabannya. Ada yang beda? Ada yang benar ya? Ya, memang karena untuk bertahan hidup ini hampir mirip ya Pak ya. Tetapi yang benar yang pertama itu kesenangan, yang kedua itu kasih sayang. Dia tuh merasa pengen diterima, pengen diperhatikan kayak gitu nah. Oh jepit baru punya. Ibu guru nggak memperhatikan saya ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Lanjut. 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol ini ya, ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Ketika ada anak-anak berbuat salah, kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran, kita memilih mau menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau kita menempatkan diri sebagai penghukum, ketika ada anak terlambat, kita pasti akan mengerti, menunjuk-nunjuk, memberikan hukuman, memarahi, membentak. Itu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita akan berceramah dan mengatakan seharusnya nih, ibu kecewa. Kalau sudah ngomong gurunya kecewa, artinya si anak pasti akan merasa bersalah. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali ini ya, mengatakan ibu stres mikirin kamu. Itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya anak datang terlambat. Kenapa sih kamu tuh datang terlambat nak? Beda konotasi kalau kita menempatkan sebagai teman. Kita bisa menggunakan rayuan. Itu yang lebih baik ya. Kemudian kita sebagai pemantau. Pemantau ibaratnya kita tuh CCTV di sekolah Bapak Ibu ya. Pemantau apa kesalahan yang dilakukan muridnya itu dihitung, diukur. Kalau di SD tidak ada Bapak Ibu ya, tetapi kalau di SMP, di SMA itu ada kredit poin. Semua itu bukan poin. Oh misalnya datang terlambat berapa poin, tidak memakai sepatu hitam berapa poin. Itu tugasnya pemantau. Tetapi kalau di SD pemantau itu tugasnya Bapak Ibu sekali. Yang terakhir ini posisi manajer. Sebagai manajer, kita jika ada anak yang lambat, kita tuh mengajukan pertanyaan. Menunjukkan kita tuh sebagai pemimpin, ya, apa yang kita yakini. Misalnya,
kita punya keyakinan kelas, datang lebih awal, anak terlambat, maka kita bisa mengingatkan apa keyakinan di dalam apa, ketika melakukan kesalahan seharusnya bagaimana ini anak ya. Baik, sampai di sini paham Bapak posisi 5 kontrol? Bisa membedakan antara penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Ini presentasi apa yang tersampaikan dari sebuah pesan. Kata-kata itu 10%, nada suara kita itu 35%, bahasa tubuh dan nonverbalnya 55%. Jadi kalau kita menggunakan bahasa tubuh misalnya ya, anak datang terlambat, tanpa kita mengucapkan kata-kata, si anak itu pasti ngerti dia salah, dia dapat hukuman. Kalau kata-kata, kadang kata-kata ini kita sudah berbuat yang terbaik, nggak ngerti anak-anak ya, nggak ngerti menggunakan bahasa, nggak ngerti. Tapi kalau ada suara yang tertinggi, kamu kenapa ini? Pasti anak tahu, oh ini saya salah. Oke, lanjut. Bapak Ibu coba baca kalimat ini. Apa yang sedang kamu kerjakan, tetapi posisikan Bapak itu sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama penghukum dulu. Oke. Ibu-ibunya bisa marah nggak ini ibu-ibunya? Oke, lanjutnya kita memposisikan sebagai teman. Oke, kita lebih luas Bu Tiu ya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Kemudian sebagai pemantau, guru BP lah, guru BP. Ya, kalau pemantau itu bahasanya lebih data karena sedang menginterogasi. Ini manajer sebagai pemimpin pembelajaran, dia tuh makhluk paling mulia manajer ini, menempatkan diri di posisi terbaiknya. Bagaimana? Oke, apa yang sedang kamu kerjakan? Ya kan? Seperti itu, beda kan? Kalau yang penghukum, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, gitu kan? Nadanya tuh lebih tinggi. Oke. Kemudian restitusi. Ini nanti hubungannya ada segitiga restitusi, pengertiannya dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Ini Pak, segitiga restitusi. Ketika ada suatu masalah, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Tindakan pertama yaitu validasi tindakan yang salah, yang kemudian
yang pertama kembali ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keinginan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita bisa seperti ini. Kita bisa menguatkannya dengan, oh nggak apa-apa nak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau dalam segitiga restitusi tidak langsung diberi hukuman ya, tapi ditanyakan dulu, distabilkan identitasnya. Yang kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu kamu setiap tindakan tujuan. Kamu ada alasannya melakukan seperti itu, tanyakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ditanya setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Bukan gurunya yang menentukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas dari anak didiknya. Kemudian Kesepakatan nih yang sama diglobalkan sehingga diambil nilai-nilai yang akan menjadi keyakinan kelas. Misalnya, anak datang terlambat, keyakinan kelasnya dihubungkan apa? Biasanya keyakinan kelasnya itu datang lebih awal atau datang tepat waktu. baik, sepertinya sampai di sini Bapak Ibu masih bingung. Saya ulas lagi langkah-langkah segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas seperti tadi, ketika ada masalah itu distabilkan dulu, dicari tetapi langsung menghati ya. Tapi tanyakan, beri kekuatan dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Lanjut. Tadi validasi tindakan yang salah sudah saya jelaskan. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini menanyakan alasan berbuat salah Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan tadi, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa. Kemudian kamu tuh mau menjadi apa, menjadi anak seperti apa ya gitu ya. Kalau melakukan kesalahan kamu nantinya mau menjadi apa seperti itu ya. Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa merancang yang terbaik untuk murid dan sekolah. Yang kedua, dari kerja keras ini terlihat kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan, pekerjaan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Kalau bukan kita yang melakukannya sebagai guru, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mulai dari sekarang, kapan lagi kita melakukannya? Baik, setelah ini ada video tentang penyelesaian permasalahan segitiga dan cara pembentukan keyakinan kelas.
Assalamualaikum. Apa? Ibu baru datang kok. Apa nak? Ada apa? Nggak mau piket? Ini sudah bersih, siapa yang nyapu? Franky yang nggak piket. Siapa aja? Franky aja. Baik. Oke, silakan dulu nanti ibu ini. Selamat pagi Franky. Bagaimana kabarmu hari ini? Kamu tahu nggak kira-kira ibu panggil ke depan ibu? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ibu panggil ke sini? Apa? Iya, karena tidak piket ya. Kamu lihat. Sekeliling kelas ini bagaimana keadaannya? Agak kotor ya. Kalau agak kotor biasanya yang bersih itu siapa nih? Teman-teman siapa? Yang piket kelas. Kalau piket kelas, Franky kapan yang piket kelasnya? Tadi sudah piket belum? Belum. Kenapa belum? Jajan. Oh, jajan apa nak? Nasi. Lapar ya? Tidak sarapan tapi dari rumah. Baik. Alasan Franky ibu terima. Ibu menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan. Menurut Franky tidak piket keras itu perbuatan yang benar apa tidak? Tidak ya. Tahu kalau tidak benar kan? Sesuai enggak dengan keyakinan kita, keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Sudah tahu tidak sesuai. Untuk kedepannya, Franky janji tidak mengulangi, tidak piket kelas lagi. Apa Franky bisa berjanji? Berjanji untuk apa? Untuk piket ya. Jadi janjinya Franky itu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama pada hari ini ya. Nah, kemudian karena tidak sesuai tadi, Franky sudah mau berjanji dengan tidak piket kelas itu berdampak nggak untuk sama teman-teman kamu? Berdampaknya apa? Kelas menjadi kelas menjadi kotor, belajarnya tidaknya itu sudah mengganggu hak temanmu yang lain. Baik, pokoknya besok lagi ke depannya Franky sudah janji sama ibu ya, bukan sama ibu kan, sama teman-teman sekelas, terutama teman yang satu piket dengan kamu, bahwa ke depannya Franky tidak mengulangi tidak piket kelas lagi. Janji? Terus, oke silakan kembali. Perhatikan ke depan. Ibu kasih clue-nya itu bumi. Waalaikumsalam. Kenapa baru datang, Nak? Nah, dulu. Bumi itu bulan. Ya. Apa kabar, Nak, hari ini? Baik. Sehat ya? Ibu di rumah juga baik? Sehat? Sehat. Rama tahu kenapa Rama ibu panggil ke sini? Iya, tahu. Rama tahu ya? Berarti ibu panggil Rama itu karena terlambat tidak masuk sekolah.
Kenapa lama terlambat hari ini, Nak? Beli minyak disuruh mama ya, beli minyak. Jauh tempatnya? Jauh. Jadi setelah beli minyak baru berangkat ke sekolah. Jadi itu yang membuat Rama terlambat sekolah. Baik, nggak apa-apa. Untuk hari ini ibu maafin ya. Tetapi memang manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi kedepannya kita harus berbuat yang lebih baik lah. Rama sudah tahu nih, Rama terlambat. Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apa keyakinan kelas kita? Nah, masuk lebih pagi benar. Atau datangnya itu harus tepat waktu. Kalau Rama tadi kan datangnya setelah ibu sudah ngasih Rama baru datang ya. Karena Rama sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, itu perbuatan tidak baik. Apa yang akan Rama lakukan ke depannya? Oke, datang lebih tepat waktu dan lebih pagi lagi. Rama bisa janji melakukan hal itu? Benar bisa janji? Berarti mulai besok dan seterusnya Rama sudah janji harusnya datang lebih waktu. Kalau misalnya dihitung lagi sama mama, Mak, saya ini takutnya terlambat, gitu ya. Mohon maaf tidak bisa bantu. Kalau tidak nanti pulang sekolah diberikan gitu ya, Nak ya. Oke, nggak apa-apa hari ini, tetapi harus dibenahi lagi. Depannya sudah janji nggak boleh terlambat lagi. Oke, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kali ini kita agendanya yaitu membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Menurut kalian keyakinan kelas apa? Ya, sebuah kesepakatan. Yang lainnya? Keyakinan kelas itu apa? Aturan? Iya, aturan kelas. Oke. Hari ini sebelum membuat keyakinan kelas, kalian membuat dulu harapan-harapan yang kalian inginkan ada di dalam kelas kita. Harapan-harapan tadi nanti tuliskan ke dalam kertas post-it ini ya. Ini namanya kertas post-it. Kalian nanti ini ibu bagikan ke kelompok. Kalian tuliskan harapan kalian itu apa saja. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, mau dituliskan 4, 5, 10 juga boleh. Tuliskan ke dalam kertas ini, kertas post-it ini. Gak contek-contekan, terserah ungkapan saja, tidak usah takut, ibu tidak akan marah ya. Ini keyakinan kelas ini murni dari kalian, ibu hanya membimbing kalian untuk menentukan keyakinan ke kelas ya. Nanti ibu bagi kelompoknya, kelompok Mita ini, yang di depan ini kelompok 1, yang Niko kelompok 2, rombongannya Asman kelompok 3, yang belakang kelompok 4. Ibu bagikan ya. Ini kertas-kertasnya. Oke, silakan. Boleh ditulis menggunakan pena boleh, atau kamu punya pensil warna juga boleh ya. Boleh, pensil warna boleh. Kemudian nanti ini kertas ini saya tempelkan di depan. Gunanya untuk apa? Harapan-harapan kelas kalian sudah kalian tulis nanti, tempelkan ke depan ya. Sudah?
Tinggal tuliskan namanya di bawah. Nomor 2 mana? Nomor 2, maju. Nomor 3 belum selesai. Tekan tangan. Nomor 2 di sini, nomor 2 di bawah, nomor 2 di sini atas. Nomor 3 di sini. Nomor 3 di sini. Nomor 4 sudah belum? Nah, di bawahnya bisa dulu. Nah. Tempel nomor 2 di sana. Nomor 2 sayang di atas. Kelompok 4 belum ini sama sekali kelompok 4. Tempel aja nak, bagi sama. Kelompok 4. Sekarang maju satu-satu perwakilan dari kelompokmu. Dibaca satu-satu. Kelompok 1 siapa yang membacakan? Bertanya jika tidak mengerti. Lanjut. Tepat waktu. Gajinya sama tepat waktu. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Oke, kelompok 2 siapa yang mewakili? Oke, dari kesepakatan kali ini, ini tadi ada jagalah kebersihan di dalam kelas. Masuk dah kita ya kelas kita. Setuju kan? Setuju. Keyakinan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dimasukkan dah keyakinan kita. Masuk. Bertanya jika tidak mengerti. Masuk. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Artinya apa ini? Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti artinya datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian empati, hidup rukun dan tolong menolong. Dimasukin enggak? Bagaimana yang lainnya? Masuk. Ini selalu bersikap baik ini dimasukkan ke dalam hidup rukun tadi ya. Angkat tangan sebelum berbicara. Masuk. Kelas bersih. Muridnya tertib. Masuk enggak? Kalau kelas bersih berarti kita harus apa? Piket ke tanggung jawab piket kelas. Terus tidak dibully teman. Masuk enggak? Berarti artinya kalian tidak boleh saling mengejek, saling menghina, termasuk bulian panggilan nama orang tuh. Ini dimasukin, kali ini dimasukin. Tidak boleh membuli, mengucapkan tolong dan terima kasih. Masuk enggak? Masuk. Budayakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Masuk enggak? Masuk. Tidak ada kompetisi. Apa maksudnya? Tidak ada persaingan gitu. Oke. Tidak ada persaingan, perkuat kolaborasi. Kolaborasi maksudnya gotong royong ya? Oke, masuk enggak? Masuk. Yang terakhir apa ini? Taruh kembali barang yang kita pakai di tempat semula. Maksudnya ini
nih buku atau barang-barang yang kalian pakai setelah dipakai dikembalikan ke tempat masing-masing seperti itu. Dimasukin enggak? Oke. Berarti keyakinan kelas kita sudah terbentuk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keyakinan kelas di kelas 4 ya. Keyakinan sudah terbentuk. Kedepannya apa yang kalian lakukan? Keyakinan ini kalian mau apakan? Dijalankan, apa lagi? Dipatuhi atau dijalankan dengan tepat. Apa lagi? Dilaksanakan. Kalau misalnya ini harapan keyakinan kelasnya sudah terbentuk, harus ditepati. Kalau kalian melanggar, ada nggak konsekuensinya nanti? Ada? Baik, nanti konsekuensinya kalian tentukan ya. Untuk berikutnya nanti ya, konsekuensi dari tidak melaksanakan keyakinan yang menentukan kalian sendiri. Jika suatu saat nanti kalian melanggar keyakinan kelas sendiri, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Kalian yang buat, kalian yang jalankan, kalian yang buat konsekuensinya juga. Kalau kalian melanggar, kalian juga harus menerima konsekuensi yang kalian buat sendiri. Yang buat ibu apa kalian? Ibu apa kalian? Kita, berarti kalian yang buat. Oke? Sampai di sini, terima kasih. Salam kompak untuk kelas 4. Tepuk tangan untuk kelas 4. Tetap jaga semangat, jaga kekompakan, jaga kekeluargaan ya. Hidup saling tolong menolong, jangan saling membuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko, siswa kelas 4A. Setelah mengikuti arah dan bimbingan dari Bu Sriwati tentang keyakinan kelas, saya mengetahui sebagaimana keyakinan kelas itu diperoleh dari hasil kesepakatan kelas warga kelas 4A. Tanpa paksaan, saya senang sekali diberikan kebebasan menentukan. Saya senang sekali diberikan kebebasan menentukan keyakinan kelas dan mulai dari sekarang saya akan menjalankan keyakinan itu dengan tanggung jawab. Jika tidak, saya akan menerima konsekuensinya. Terima kasih Bu Sri, guruku yang baik dan sangat tegas. Kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah ada di penghujung acara. Terima kasih. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Pak Mali. Saya sekalian atau Bapak Mali? Langsung aja. Baik, karena mengingat waktu ya Bu ya, ada acara selanjutnya. Saya berikan untuk 4 pertanyaan jawab aja Bu ya, untuk menyingkat waktunya. Boleh yang mau bertanya boleh angkat tangan. Silakan Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah Ibu Sri sampaikan tadi, ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Nah, di situ yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus menghubungkan setiap masalah dengan keyakinan kelas? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi apakah setiap masalah harus dihubungkan dengan keyakinan kelas? Kita kembali lagi ke pengertian restitusi tadi Bapak ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Dan salah satu jalannya yaitu menanyakan keyakinan kelas ya. Tahap ketiga ya, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi, yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Setelah satu dan langkah 2 sukses, maka langkah 3 juga harus dilaksanakan Bapak Ibu ya. Berarti otomatis setiap masalah itu memang harus dihubungkan dengan keyakinan ke kelas. Makanya sebelum dalam biasanya ada keyakinan kelas yang dibentuk dari kesepakatan dari murid ya. Baik, seperti itu. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin saya belum paham tentang keyakinan. Sudah sharing aja ya Bapak. Berdasarkan video yang Ibu cerita, berarti keyakinan kelas itu yang murid, bukan gurunya. Terus tugasnya dalam hal ini cuma sebagai fasilitator, itu aja? Atau gimana? Terima kasih. Dalam keyakinan kelas yang Ibu Dewi tanyakan itu tugas gurunya ya. Tugas gurunya hanya sebagai fasilitator. Jawaban saya iya. Itu di dalam membuat keyakinan kelas, guru sebagai fasilitator atau pembimbing anak-anak. Semua kesepakatan itu diserahkan kepada anak-anak. Biasanya kalau saya kemarin Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu saya menggunakan karton, kemudian ada kotak kecil, kertas apa namanya, saya tempelkan. Anak-anak mau ini kesepakatan apa yang mau di dalam kelas itu, tempelkan semua. Kemudian cari yang paling baik dari anak tadi dijadikan sebagai keyakinan ke kelas. Guru hanya sebagai fasilitator agar pada anggota itu tidak anak-anak tidak saling lempar pertanyaan atau saling terkait dengan jawaban mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Kalau mau ada yang nambahin silakan. Ibu, Bu Neng. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu ya, karena waktu sebentar lagi komunitas sudah mulai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kepada keyakinan kelas Bu Sri, saya mau tanya, apakah setiap kelas wajib memiliki keyakinan kelas? Apakah setiap kelas wajib memiliki keyakinan kelas? Kalau mengikuti pemahaman segitiga restitusi, maka di dalam wajib memiliki keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu nanti dipakai tolak ukur ketika anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar dari apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, maka nanti akan dikembalikan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Ada yang mau menambahi Pak tentang keyakinan kelas? Kalau sudah, tutup pada pembawa acara pada Pak Mali. Ya, terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Sriwati. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Dan sebelum tutup ada bacaan doa yang akan dipandu yang dibacakan oleh Bapak Khalid Sarjana Pendidikan. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak kita berdua, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama bisa berjalan lancar dan bisa dikembangkan di kelasnya masing-masing. Untuk marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والأولين والآخرين وسلم تبارك على رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يافع وكافئ مزيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وجل الأمر الأول وتقضي النبي ذي الحاجات وظلنا بها من المشرك وترفعنا بها على الدرجات وتقدمنا بها مسويا من جبل الخيرات والحياة والممات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والشهداء. ربنا افتح بيننا وبين بالحق وخير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا وعليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan doa tadi maka berakhirlah acara aksi nyata pada untuk terakhir yaitu penutup bersama. Alhamdulillah. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianto. Sebagai guru senior ingin memberi umpan balik terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Bu Sriwati, yaitu mengenai pemaparan materi. Menurut saya, setelah mengikuti sosialisasi budaya positif, yaitu saya mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang benar, karena selama ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu saya yang buat sendiri tanpa bertanya kepada siswa terlebih dahulu apa dan bagaimana yang menjadi keyakinan dan harapan mereka. Mungkin itu umpan balik yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wali murid, saya sangat senang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Saya berharap dengan adanya praktek baik budaya positif di sekolah, anak-anak bisa menjadi anak yang berbudi luhur, disiplin, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.